Seorang istri di Sumeneb yang alami KDRT. Korban dianiaya karena menolak perhubungan badan. KDRT diketahui terjadi berkali-kali hingga berujung korban meregang yang nyawa. memperlihatkan seorang suami yang berprofesi sebagai pendeta sekaligus pengacara melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya di Surabaya. Istri korban mengaku telah mendapatkan kekerasan selama lebih dari 20 tahun. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Intan Nabila, korban kekerasan dalam rumah tangga yang juga seorang selebgram, kembali mengunggah video kekerasan yang dialaminya di akun media sosial pribadinya. Polres Bogor terus melanjutkan kasus tersebut dan telah menyerahkan berkas perkara serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bogor. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks Islam, isu ini seringkali dikaitkan dengan konsep nusyus yang ada di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 dan 128. Lalu, apa sebenarnya kaitan konsep nusyus ini dengan fenomena KDRT yang sering terjadi? Kali ini kita akan coba memahaminya melalui sudut pandang penafsiran dari seorang tokoh mufasir Nusantara, yaitu Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Dalam tafsirnya, Hasbi As-Siddiqi menjelaskan makna mendalam dari ayat ini, yaitu adanya penekanan pada tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Yang mana jika kita baca secara menyeluruh pada ayat ini, memberikan pemahaman bahwa laki-laki memiliki tugas utama, yaitu sebagai pelindung dan penanggung jawab atas perempuan. Posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah sebuah amanah yang diberikan untuk memastikan keluarganya baik-baik saja. Tugas itu mencakup memimpin, mengelola, dan menjaga kesejahteraan keluarga. Sebagai pasangan suami istri, istri juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dari suami, seperti mengatur keluarga, mengelola keuangan, dan mendidik anak-anaknya. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, istri diberikan kebebasan selama dalam menjalankan tugasnya ia tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh agama dan tetap mendapat persetujuan dari suaminya. Hubungan suami istri yang baik itu didasari oleh saling menghormati, saling menghargai, dan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan keluarga yang harmonis dan juga keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi As-Siddiqi juga menjelaskan bahwa perempuan yang solehah adalah perempuan yang bisa menaati suaminya selama yang ditaatinya tersebut adalah hal-hal yang tidak melanggar syariat. Salah satu bentuk untuk menjaga kehormatan keluarga adalah dengan tidak menyebarkan rahasia-rahasia keluarga, terutama yang bersifat sangat pribadi. Perilaku tersebut mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia mampu menjaga kehormatan keluarganya. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang menyebarkan rahasia keluarganya mendapatkan dosa yang besar karena merusak kehormatan keluarganya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua istri itu mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Jika seorang istri telah menunjukkan tanda-tanda nusyus, durhaka kepada suami, atau tidak lagi menaati serta patuh kepada suaminya, maka Allah telah memberikan 3 cara secara bertahap untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah pertama yaitu menasihati istri dengan cara yang baik. Suami diharapkan menasihati istri dengan kata-kata yang penuh pengertian untuk mengingatkan istri akan tanggung jawabnya kepada Allah dan suami serta akibat buruk dari perbuatannya. Langkah kedua adalah menjauhkan diri dari istri dengan tujuan memberikan ruang kepada istri untuk merenungkan dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Jika kedua langkah tersebut tidak membuahkan hasil, suami diperbolehkan untuk mengambil langkah yang ketiga, yaitu memukul istri secara ringan dan tidak meninggalkan rasa sakit. Di sini Hasbi As-Siddiqi kembali menekankan bahwa suami tidak boleh sembarangan mengambil langkah yang ketiga ini. Suami tetap harus memastikan bahwa pukulannya tidak meninggalkan rasa sakit kepada istri, baik secara fisik ataupun emosionalnya. Dan suami yang baik dan bijaksana itu tidak akan sampai mengambil langkah yang terakhir ini. Jika setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, istri kembali menaati suaminya, maka si suami dilarang untuk mencaci maki dan mengungkit-ungkit kesalahan istri yang telah lalu.
Tapi, jika istri tetap tidak kembali menaati suaminya, maka Islam menyarankan untuk adanya mediator dari pihak ketiga, yaitu pihak dari suami dan istri. Mediator di sini bertugas untuk mencari solusi yang adil dan berupaya untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara yang adil, bijaksana, dan penuh penghormatan terhadap hak-hak kedua belah pihak. Pada ujung penafsirannya, Hasbi As-Siddiqi memberikan peringatan secara tegas kepada laki-laki untuk tidak menggunakan kekuasaan mereka secara semena-mena. Posisi pemimpin yang diberikan kepada laki-laki dalam rumah tangga itu adalah amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik dengan penuh tanggung jawab, bukan malah untuk menzalimi bahkan menindas si istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34 ini, jika kita kaitkan dengan konsep nusyus, maka di sini adalah nusyus istri kepada suami. Sedangkan di ayat 128 adalah nusyus suami kepada istri, yaitu sebagai berikut. Dalam surah An-Nisa ayat 128 ini, pembahasan beralih kepada kekhawatiran istri akan suaminya yang menunjukkan tanda-tanda nusyus. Nusyus dalam konteks ini adalah nusyus yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Nusyus ini mencakup sikap suami yang tidak lagi perhatian kepada istri, cenderung mengabaikan istri, berlaku kasar, bahkan sampai melakukan tindakan penelantaran kepada istri. Hasbi As-Siddiqi juga menjelaskan bahwa nusyus yang dilakukan suami ini bisa berupa perlakuan yang tidak harmonis lagi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak ada perhatian kepada istri, yang disebabkan bukan karena kesibukan agama atau pekerjaan, melainkan memang suami tidak lagi mencintai istri atau memang ada niat untuk menceraikan si istri. Dalam kondisi seperti ini, Hasbi As-Siddiqi juga menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mencari solusi dengan jalan damai. Perdamaian ini bisa berupa kesepakatan antara suami dan istri, atau bahkan jika diperlukan, salah satu di antara mereka rela untuk melepaskan sebagian haknya demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Kedua ayat tersebut, surah An-Nisa ayat 34 dan 128, memberikan pemahaman yang jelas kepada kita mengenai konsep nusyus dan cara untuk menyelesaikannya. Lalu, apa kaitannya dengan KDRT? Nusyus dalam Islam merujuk pada pembangkangan salah satu pihak dalam pernikahan. Nusyus ini sering dikaitkan dengan istri yang tidak lagi mematuhi dan menaati suaminya. Sayangnya, nusyus ini kerap disalahpahami sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, dalam langkah-langkah yang telah tertuang dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 128 sudah sangat menjelaskan dengan tegas bahwa Islam melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 34 dan surah An-Nisa ayat 128 masing-masing dalam pembahasan masalah nusyus istri ataupun nusyus suami telah diberikan pula solusi-solusi untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik dan tidak melakukan kekerasan. Artinya, Islam sangat tidak memperbolehkan adanya kekerasan dalam rumah tangga itu, entah itu didasari oleh perbuatan suami ataupun perbuatan istri. KDRT ini sendiri sering terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam memahami konsep kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga dan adanya kesalahpahaman mengenai konsep nusyus serta solusinya yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 128. Maka ketika suami ataupun istri tidak memahami konsep nusyus ini dengan baik, mereka bisa saja menjadikan nusyus sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya tidak pernah Islam ajarkan. Menutup pembahasan kali ini, perlu kita tekankan lagi bahwa ketika seseorang memahami konsep nusyus itu dengan benar dan tidak menjadikannya sebagai landasan atau pembenaran atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak akan pernah tercipta yang namanya KDRT. Karena pada dasarnya KDRT adalah tindakan yang sangat melanggar prinsip-prinsip dalam Islam, terutama prinsip kasih sayang
dalam sebuah keluarga. Karena Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan cinta dalam sebuah keluarga. Kekerasan, baik berupa fisik ataupun emosional, tidak pernah dibenarkan sama sekali dalam Islam. Maka dari itu, mari kita jadikan rumah tangga yang aman, penuh cinta dan nyaman, bukan rumah tangga yang penuh permusuhan dan kekerasan. Saya Janatul Aulia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.